Shalom, selamat pagi. Hari ini Jumat 18 Agustus 2023. Saya akan membacakan firman Tuhan lewat buku Gemar. Saya ambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 35. Berbunyi dengan perikop demikian: perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi ini sering kita dengar ya, di manapun ya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, di persekutuan doa, biji sesawi sering lah kita mendengar itu. Namun ternyata biji sesawi ini bukan, dulu saya mengira ini biji sesawi ini sayuran itu bijinya, tapi ternyata biji sesawi ini bukan sesawi yang sawi-sawi itu. Sesawi ini tidak tumbuh di Indonesia, tetapi di sekitar Israel. Dia bisa tumbuh menjadi batang pohon dan usianya pun amat panjang. Perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa berbuah. Nama latinnya yaitu Brassica nigoa, dalam bahasa Inggris disebut mustard seed. Tumbuhan ini merupakan jenis rempah-rempah. Dia juga bisa dibuat pasta, menjadi minyak saat diperas bijinya. Nah, dari cuplikan artikel itu, kutipan artikel itu bisa dibayangkan bahwa sesawi yang dimaksud ini sesawi yang memiliki biji yang kecil, namun dapat menjadi sesuatu yang besar, bahkan bisa menjadi pohon. Di sini juga dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kalau saya mengumpamakan dari perumpamaan, mengartikan perumpamaan dari Yesus ini dalam pelayanannya, biji sesawi itu merupakan Injil yang dia ambil dan dia sebar, ditaburkan ya, disebar di ladang. Siapa ladangnya? Kita adalah ladang Allah. Jadi Yesus menyampaikan firman-Nya, Injilnya, supaya semua itu tahu tentang Injil. Kita tahu dalam pelayanan Yesus tidak mudah memberitakan Injil. Banyak halangan tentang adanya tradisi, adanya kepercayaan lain, apalagi banyak orang yang kurang mengerti
Makanya Yesus membuat suatu perumpamaan. Nah, yang menarik yang dijadikan perumpamaan adalah biji sesawi. Dikatakan adalah biji itu paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Artinya, Injil yang awalnya orang-orang tidak mengerti, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang mungkin tidak percaya pada saat itu, Yesus mencoba untuk memberikan perumpamaan tentang biji sesawi itu. Saat biji ini ditaburkan artinya saat diberitakan kepada kita sebagai ladangnya, itu apakah bisa bertumbuh atau tidak, itu semua tergantung dari kita. Saat kita menghidupi firman Tuhan, baik di gereja, di persekutuan doa, dimanapun kita berada, di media sosial ataupun di manapun, kita menghidupi firman itu, kita layaknya menyirami. Kita tahu tanaman itu butuh pupuk, butuh air, butuh cahaya, butuh apapun, butuh supaya tanaman itu bisa berbuah, bertumbuh. Sama seperti firman Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, Injil daripada Yesus, saat kita diam saja setelah mendengarkan firman Tuhan, ya kita santai-santai saja, kita tidak menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya benih itu akan mati, tidak akan tumbuh. Tadi juga saya katakan, sesawi ini pohon yang sangat lama berbuahnya. Artinya perlu proses sampai dia menjadi pohon dan bisa berbuah. Sama seperti kehidupan kita, saat kita tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menjadi berbuah, kita tidak akan bertumbuh, apalagi menjadi pohon yang kuat, yang memiliki ranting-ranting yang luar biasa. Namun kebalikannya, saat kita mengimani segala firman Tuhan, menjadikan firman ini patokan dalam kehidupan kita, kita melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bertumbuh, kita akan menjadi pohon yang kuat, dan kita akan menjadi memiliki buah yang luar biasa. Apakah di tengah jalan tidak akan ada tantangan? Banyak, pasti tantangan. Namun saat kita berseru, saat kita menghidupi semua ini, pasti Tuhan punya cara untuk supaya kita tetap bertumbuh, tetap kuat dalam setiap proses demi prosesnya. Namun semua ini bukan untuk kita sendiri, bukan untuk pribadi kita sendiri, juga untuk orang lain. Dikatakan sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya saat kita sudah menjadi pohon dalam menumbuhkan benih ini, kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Burung-burung di udara layaknya orang-orang di luaran sana, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang di luar sana yang bahkan kita tidak kenal, yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan jamahan kita. Lewat kuasa Allah, kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Dan di sini ada perumpamaan yang kedua, yaitu tentang hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya.
Apa sih ragi itu? Apa ragi itu? Ragi adalah berbagai bentuk jamur yang berkembang biak dengan cepat karena fermentasi. Roti membutuhkan ragi roti untuk membuatnya mengembang. Jadi ragi ini fungsinya untuk mengembangkan roti. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa membuat roti ini menjadi beda gitu. Namun Alkitab menggunakan ragi ini sebagai metafora negatif. Mungkin karena peragian menyiratkan disintegrasi dan kerusakan, tetapi Yesus menggunakan ragi untuk melambangkan penyebaran kerajaan surga secara positif dan tersembunyi di dunia ini. Yesus menjelaskan bagaimana kerajaan Allah akan bekerja dari dalam keluar. Kebenaran utama tentang ragi adalah kemampuannya meresap, kemampuannya menembus. Jadi ragi ini menunjukkan penyebaran. Artinya di sini dikatakan bahwa seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi kata kerja diaduk, kata kerja diaduk memberikan ide menyembunyikan dan menempatkan ke dalam sehingga tidak terlihat oleh pandangan mata. Jadi kata kerjanya yaitu menekankan gagasan bahwa walaupun kerajaan Allah tidak terlihat tapi tetap berfungsi. Artinya apa? Sifat ragi adalah tumbuh dan mengubah apapun yang bersentuhan dengannya, khususnya tepung terigu ini ya. Di sini kan diumpamakan ragi yang dicampur dengan tepung terigu. Jadi ragi yang diadukkan dijadikan satu dengan tepung terigu, dia akan mengubah, jadi mengembangkan roti itu menjadi roti ini sehingga berkembang. Artinya ragi itu melakukan tugasnya secara diam-diam tanpa suara, tetapi pengaruhnya besar terhadap roti. Jadi dia diaduk, dia bekerja di dalam, dia menyebar ke seluruh tepung, akhirnya roti itu menjadi mengembang. Jadi dalam perumpamaan ini adalah ajaran Yesus, firman Tuhan atau Injil yang disampaikan Yesus, yang ditaburkan di hati setiap orang. Firman itu bekerja secara diam-diam, mengubah hati dari dalam, selanjutnya akan berdampak melalui perbuatan kita. Pengaruh firman itu akan meluas dan membuat dampak banyak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kedua hal ini, sawi dan ragi ini sesuatu perumpamaan yang simpel, tapi bagi saya itu dalam. Biji sesawi yang menggambarkan tentang firman Allah yang ditaburkan ke dalam diri kita, supaya kita menghidupi firman itu dan menjadikannya dia bertumbuh dalam kehidupan kita dan menjadi suatu pohon yang luar biasa yang kuat. Demikian juga ragi yang ditumbuk menjadi satu dengan tepung, yang berdampak dalam tepung itu menjadikan roti ini menjadi besar. Sama dengan firman Tuhan saat kita terima di dalam hidup kita, saat kita
mengimani Injil Yesus ini dalam hidup kita, Dia akan bekerja di dalamnya hati kita supaya keluar kebiasaan-kebiasaan baik, keluar perbuatan-perbuatan baik dari kita yang daripada Allah, keluar menguatkan iman kita dalam setiap segala hal, sehingga kerajaan surga terpancar dari kehidupan kita. Tuhan ingin, Yesus ingin saya, Anda semua pribadi, Anda semua dimanapun Anda berada, kita semua berdampak membawa nama kerajaan surga. Kita memberikan pengertian bahwa ini loh kerajaan surga, dibentuk dari dalam hidup kita. Kita dibentuk dengan kita menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.